Bekuk Como, Inter Milan menjaga asa dinaik ke puncak klasemen Serie A. Kemenangan atas Como mendekatkan Inter dengan puncak klasemen sebagaimana mereka kini tertinggal 3 poin dan menyimpan 1 laga lebih banyak. Inter Milan mengamankan kemenangan penting setelah mengalahkan Como di pekan ke-17 Serie A, Selasa 24 Desember dini hari WIB tadi. Bermain di depan pendukungnya sendiri di Giuseppe Meazza, Inter baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-48 melalui Carlos Augusto setelah ia menanduk tendangan bebas Hakan Calhanoglu. Marcus Thuram kemudian memastikan kemenangan Nerazzurri berkat golnya di masa injury time, untuk sekaligus menempatkan timnya di jalur juara. Hasil ini menempatkan Inter di urutan ketiga dengan koleksi 37 poin dari 16 pertandingan, terpaut 3 angka dari sang pemuncak klasemen Atalanta yang telah memainkan 1 laga lebih banyak. Como, sementara itu, terpuruk di posisi ke-16 lantaran baru merangkum 15 poin. Sedangkan tambahan 1 gol Marcus Thuram tersebut, membuatnya berada di puncak daftar top skor bersama Matteo Retegui dengan torehan 12 gol. Selanjutnya Inter akan kembali bermain di Serie A pada Minggu 29 Desember dini hari WIB mendatang. Mereka akan bertandang ke markas Cagliari di pekan ke-18. Juventus tertinggal 9 poin dari puncak. Thiago Motta ogah lihat klasemen. Pelatih Thiago Motta mengatakan bahwa Juventus hanya akan melihat klasemen Serie A di akhir musim, setelah timnya tertinggal 9 poin dari Atalanta. I Bianconeri melawat ke Upower Stadium pada Senin 23 Desember dini hari WIB untuk menghadapi Monza dalam laga lanjutan Serie A dan berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1. Weston McKennie mencetak gol melalui sepak pojok Teun Koop Meiners, selagi Nico Gonzalez menyelesaikan kemelut setelah menerima bola dari Manuel Locatelli. Keduanya sukses memberikan kemenangan pertama untuk Juventus di Serie A setelah 43 hari menanti, dengan rangkaian 4 hasil imbang melawan AC Milan, Lecce, Bologna, dan Venezia. Namun selain mencetak gol, McKennie juga memainkan peranan yang tidak lazim dalam laga ini, yaitu sebagai bek kiri. Sementara itu, Gonzalez, yang sejatinya adalah penyerang sayap, bermain sebagai trequartista, menggeser Koop Meiners ke tengah. Bianconeri belum pernah terkalahkan di Serie A pada musim ini, namun tertahan di peringkat ke-6 dengan catatan 31 poin dari 17 laga. Mereka tertinggal 9 poin dari Atalanta yang memuncaki klasemen meski kalah 3 kali di Serie A pada musim ini. Persoalannya, si Nyonya tua bermain imbang dalam 10 dari 17 laganya, selagi Atalanta baru saja mengklaim kemenangan ke-11 secara beruntun di Serie A saat menumbangkan Empoli dengan skor 3-2 pada Senin 23 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pelatih Thiago Motta tidak mau anak-anak asuhannya memerhatikan klasemen di tengah musim. Kami hanya akan melihat klasemen di akhir musim. Sebelum itu, kami melalui laga ke laga dan mencoba mengincar hasil yang maksimal melawan setiap musuh, kata Motta kepada DAZN seusai laga kontra Monza. Arnautovic jadi prioritas Torino di bursa transfer Januari. Torino tengah berupaya memperkuat lini serang mereka dengan memprioritaskan perekrutan Marco Arnautovic. Menurut laporan Tuttosport via Internews, klub berjuluk Granata ini telah menjadikan striker Inter Milan tersebut sebagai target utama mereka pada jendela transfer Januari 2025, setelah opsi lainnya, Giovanni Simeone dianggap terlalu mahal. Presiden Torino, Urbano Cairo, telah menetapkan batas anggaran sebesar 8 juta euro untuk mendatangkan pemain baru. Jadi, dengan nilai transfer Giovanni Simeone yang dipatok sekitar 15 juta euro, maka striker Napoli ini keluar dari daftar belanja Torino. Berbeda dengan Simeone, situasi Marco Arnautovic lebih memungkinkan. Penyerang veteran Austria itu jarang mendapatkan kesempatan bermain di bawah asuhan Simone Inzaghi di Inter Milan, yang dapat menjadi celah bagi Torino untuk meyakinkannya pindah. Salah satu kunci strategi Torino adalah memanfaatkan hubungan baik antara presiden mereka, Urbano Cairo dengan CEO Inter, Giuseppe Marotta. Inter dikabarkan bersedia memfasilitasi transfer ini, meskipun masih ada kendala terkait gaji sang pemain. Bagi Torino, Arnautovic dianggap sebagai pengganti ideal untuk Dufan Zapata, yang dipastikan absen hingga akhir musim karena cedera. Dengan gaya bermain fisik dan kemampuan menahan bola yang serupa, Arnautovic menjadi pilihan yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan Torino. Jika kesepakatan tercapai, Arnautovic diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah produktivitas gol Torino. Pengalaman dan kualitasnya sebagai striker yang pernah merumput di berbagai liga top Eropa dapat memberikan dimensi baru bagi lini depan Granata. Namun, apakah Inter siap melepas sang pemain dengan harga yang sesuai dengan anggaran Torino? Semua tergantung pada negosiasi antara kedua klub dan kesediaan Arnautovic menerima tantangan baru di Turin. Jurnalis Italia menyebut Jay Itzes akan bermain Liga Champions.
Saat ini Venezia berada di zona degradasi. Bek Venezia dan timnas Indonesia dikabarkan sedang menjadi incaran banyak klub di Eropa. Jai Itzes menunjukkan konsistensi performa di lini belakang Venezia. Pada pekan lalu, Itzes baru saja mencetak gol perdananya di kasta tertinggi Liga Italia, Serie A, ke gawang klub raksasa Italia Juventus. Golnya tersebut hampir memberikan kekalahan perdana untuk Juventus di Serie A pada musim ini. Namun Sinyonya tua akhirnya bisa menyamakan skor menjadi 2-2 melalui eksekusi penalti Dusan Vlahovic di menit-menit akhir. Teranyar, pada Minggu 22 Desember 2024, Itzes membawa Venezia meraih kemenangan atas Cagliari dengan skor 2-1. Ini menjadi kemenangan berharga lantaran Venezia sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Penampilan gemilang Itzes membuat harga pasarannya meningkat dalam update pada pekan lalu, dengan kini mencapai 3 juta euro, 52,14 miliar rupiah. Dan, menjelang bursa transfer musim dingin, pada Januari 2025, namanya mulai santer diisukan diminati banyak klub-klub di Eropa. Jurnalis ternama Italia, Gianluca Di Marzio mengungkapkan, Itzes mendapat perhatian dari klub-klub Spanyol, Prancis, Inggris, dan Jerman. Bukan cuma itu, Jai Itzes disebut mendapatkan perhatian dari klub Italia yang berlaga di Liga Champions pada musim ini, Bologna. Sementara itu, jurnalis Italia lainnya Nicolo Schira, mengklaim direktur olahraga Bologna, Giovanni Sartori, menyaksikan langsung laga Venezia kontra Cagliari untuk memantau 3 pemain, termasuk Itzes. Pada laga tersebut, Itzes tampil penuh selama 90 menit dalam pertandingan tersebut, dan berhasil membantu Venezia menang dengan skor 2-1 meski tak mencetak gol. Bologna kini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara Serie A, memiliki 28 poin dari 16 laga, terpaut 3 poin dari Juventus. Tim asuhan Vincenzo Italiano itu tampil di Liga Champions pada musim ini setelah finish kelima di musim lalu. Carlo Pellegatti sebut Allegri tidak pernah dihubungi manajemen AC Milan. Jurnalis Carlo Pellegatti memberikan tanggapannya terhadap laporan yang menyebutkan kemungkinan Max Allegri kembali ke AC Milan untuk menggantikan Paulo Fonseca. Dengan situasi yang tidak konsisten di Liga dan ketidakpuasan yang mulai muncul di kalangan penggemar, spekulasi mengenai masa depan Fonseca sebagai pelatih kepala semakin menguat. AC Milan saat ini menghadapi tantangan dalam menemukan konsistensi di Liga, yang membuat posisi Paulo Fonseca sebagai pelatih kepala terancam. Beberapa laporan menyebutkan bahwa jika situasi tidak membaik, Fonseca berisiko kehilangan pekerjaannya. Dalam konteks ini, muncul pembicaraan tentang siapa yang mungkin menggantikan Fonseca, dengan Allegri menjadi salah satu nama yang paling sering disebut. Max Allegri, yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih Milan dari 2010 hingga 2014, memiliki rekam jejak yang mengesankan, termasuk memenangkan Scudetto pada musim 2010 hingga 2011 dan Supercoppa Italiana pada musim berikutnya. Setelah meninggalkan Milan, ia telah kembali ke Juventus, di mana ia juga meraih kesuksesan. Dalam video di saluran YouTube-nya, Pellegatti mengungkapkan pandangannya tentang spekulasi tersebut. Ia menyatakan bahwa meskipun ada keinginan untuk melihat Allegri kembali, tidak ada kontrak resmi antara Allegri dan Milan. Pellegatti juga menambahkan bahwa manajemen Rossoneri menunjukkan dukungan yang kuat terhadap Fonseca, dan saat ini tidak ada alasan bagi pelatih asal Portugal itu untuk meninggalkan klub. Spekulasi mengenai kembalinya Max Allegri ke AC Milan mencerminkan ketidakpastian yang mengelilingi masa depan Paulo Fonseca. Meskipun Allegri adalah pilihan yang menarik bagi banyak penggemar, Carlo Pellegatti menegaskan bahwa saat ini tidak ada kontak resmi dan manajemen klub tetap mendukung Fonseca. Keputusan akhir akan bergantung pada kinerja tim di lapangan dan bagaimana manajemen menilai situasi ke depan.